mahasiswa perbankan syariah FI 1K. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian risiko, pengertian manajemen risiko, dan jenis-jenis risiko apa aja yang terdapat di bank syariah. Oke, baik, kita simak sama-sama ya. Baik, yang pertama itu pengertian risiko. Apa sih itu risiko? Apa sih yang dimaksud dengan risiko? Menurut para ahli, risiko yaitu ketidakpastian yang berkaitan dengan terjadinya kerugian atau suatu kondisi di mana terdapat kemungkinan penyimpangan yang berlawanan dari hasil yang diinginkan. Jadi risiko itu bisa dibilang ketidakpastian yang pada akhirnya bisa menimbulkan kerugian, dan itu sangat bahaya khususnya untuk di perbankan syariah ya. Nah, yang kedua itu manajemen risiko. Apa sih pengertian manajemen risiko? Menurut PBI, manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi atau prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, memantau, mengukur, dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul di kegiatan perbankan syariah. Jadi manajemen risiko itu bisa dibilang prosedur, tata cara, atau strategi yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur, serta mengendalikan risiko yang mungkin akan timbul di suatu perbankan syariah. Nah, yang terakhir itu jenis risiko apa aja yang terdapat di bank syariah. Ada 10 jenis risiko yang terdapat di bank syariah. Yang pertama itu risiko kredit, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko likuiditas, yang keempat risiko hukum, yang kelima risiko operasional, yang keenam risiko kepatuhan, yang ketujuh risiko strategik, yang kedelapan risiko reputasi, yang kesembilan risiko investasi, dan yang kesepuluh risiko imbal hasil. Oke, di kesempatan kali ini saya hanya ingin menjelaskan satu jenis risiko yang khusus hanya terdapat di bank syariah, yaitu risiko imbal hasil. Apa sih yang dimaksud dengan risiko imbal hasil? Risiko imbal hasil yaitu risiko yang timbul akibat adanya perubahan tingkat imbal hasil yang diberikan bank kepada nasabahnya. Karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, maka hal tersebut bisa mempengaruhi nasabah dana pihak ketiga bank tersebut. Misalnya gini, ketika seorang nasabah menyimpan dana di bank syariah, pasti nasabah itu ingin mendapatkan bagi hasil yang menarik. Tapi ketika bagi hasil di suatu bank syariah tersebut mengalami penurunan yang terus-menerus, maka hal tersebut bisa mempengaruhi nasabah tersebut untuk memindahkan dananya ke bank syariah lainnya atau ke bank konvensional. Nah, ketika nasabah mulai memindahkan dananya keluar dari bank syariah tersebut, maka secara otomatis bank syariah tersebut sedang terpapar risiko imbal hasil. Nah, risiko imbal hasil ini sangat bahaya kan? Bila terjadi penarikan dana secara masif oleh nasabah, maka bank syariah tersebut juga bisa terpapar oleh risiko-risiko lainnya seperti risiko likuiditas, risiko solvabilitas, dan risiko lainnya. Contohnya risiko likuiditas dan risiko solvabilitas. Nah, risiko likuiditas itu yaitu bank gagal memenuhi kewajiban jangka pendek. Sedangkan risiko solvabilitas yaitu bank gagal memenuhi seluruh kewajibannya. Nah, jadi begitu teman-teman penjelasan saya mengenai pengertian risiko, pengertian manajemen risiko, dan jenis-jenis risiko yang terdapat di bank syariah. Kurang lebihnya mohon maaf, bila saya ada salah-salah kata, saya juga masih belajar. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.